Malam di desa Cikadongdong terasa seperti menelan segalanya. Angin dari arah hutan bambu berdesir pelan, membawa aroma tanah lembab dan bunga kenanga yang jatuh di pematang. Di langit, bulan separuh menggantung pucat. Bagi orang kampung, malam seperti itu bukan waktu untuk keluar rumah. Tapi ada masa, bertahun-tahun silam, ketika di malam seperti itu suara gamelan justru bergema dari balai desa, dan seorang perempuan menari di bawah sinarnya. Namanya Sulastri. Orang-orang dulu memanggilnya Nyai Sulastri, si ronggeng dari Cikadongdong. Cantiknya bukan main. Katanya, kalau dia tersenyum, ayam jantan berhenti berkokok dan anak kecil diam menatap. Tapi semua orang juga tahu, kecantikan itu bukan milik Tuhan semata. Ada rahasia di balik wajahnya yang memikat. Rahasia yang sampai sekarang membuat tanah tempat rumahnya berdiri terasa dingin setiap malam Jumat Kliwon. Sulastri lahir dari keluarga miskin. Ayahnya, Karma, tukang tebang tebu di kebun milik juragan, dan ibunya, Ijem, penjual jamu keliling yang hidup pas-pasan. Sejak kecil, Sulastri sudah beda dari anak lain. Kulitnya bersih, geraknya gemulai, dan suaranya merdu bila bersenandung lagu-lagu ronggeng yang sering diputar di pasar. Ketika umur Sulastri baru 16, rombongan ronggeng dari Ciamis datang menghibur hajatan besar di desa. Pemimpin rombongan itu, seorang perempuan tua bernama Makbaya, melihat Sulastri menari di pinggir lapangan dan langsung jatuh hati pada bakatnya. Anak ini, kalau digembleng sedikit, bisa jadi bintang panggung, katanya. Dengan restu ibunya, dan sedikit uang yang dijanjikan Makbaya, Sulastri ikut rombongan itu. Sejak itulah kehidupannya berubah. Malam demi malam ia menari di panggung bambu, diiringi gamelan dan sorak-sorai penonton. Para lelaki desa mabuk akan senyum dan lenggak-lenggoknya, sementara para istri memaki dalam hati. Tapi Sulastri tak peduli. Hidupnya kini penuh cahaya, walau cahaya itu menyesatkan. Sampai suatu malam di sebuah desa terpencil di pinggiran Tasik, Sulastri jatuh sakit keras. Badannya panas seperti api, matanya merah, dan tubuhnya gemetar. Makbaya memanggil dukun kampung, tapi tak ada yang mampu menolong. Lalu ia menatap anak didiknya itu lama-lama, sambil berkata lirih, "Kau diserang makhluk iri, Lastri. Jin panggung tak suka kau jadi pusat perhatian. Kalau mau selamat, kau harus pasang susuk pelindung." Sulastri menatap dengan mata lemah. "Susuk apa, Mak?" Makbaya mengeluarkan bungkusan kain hitam dari buntalan tuanya. Di dalamnya ada jarum kecil berwarna keemasan, halus seperti rambut. "Ini susuk Nyai Kencana, susuk para penari zaman dulu. Sekali kau pasang, kau akan jadi cantik selamanya." Tapi, Makbaya berhenti sejenak, menatap tajam. "Kau harus berjanji tidak akan menikah. Kecantikan ini bukan untuk seorang istri, tapi untuk roh yang akan menari bersamamu. Kau siap?" Sulastri ragu, tapi ketakutannya pada kematian lebih besar dari segala hal. "Aku siap, Mak." Malam itu, di bawah sinar bulan pucat, Makbaya menggelar upacara kecil di belakang panggung. Di atas tikar, ia menaruh bunga 7 rupa, darah ayam hitam, minyak misik, dan sehelai rambut Sulastri. Ia berkomat kamit membaca mantra yang tak dipahami siapapun. Udara di sekitar tiba-tiba menjadi berat, seolah tak berangin. Makbaya menancapkan jarum ke pipi Sulastri perlahan-lahan. Tak ada darah, tapi kulitnya bergetar aneh. Lalu ia menancapkan lagi di bibir dan di dada. Sulastri menjerit pelan, tapi setelah itu ia merasa ringan. Saat subuh tiba dan ia bercermin di wadah air, wajahnya berubah luar biasa, bening, halus, dan bersinar seolah ada cahaya di dalam kulitnya. Sejak hari itu, keajaiban mulai terjadi. Di setiap panggung, sorot mata penonton tak pernah lepas dari Sulastri. Lelaki yang datang pulang dalam keadaan linglung. Uang mengalir deras. Orang-orang mulai memanggilnya Nyai Sulastri, tanda hormat sekaligus takut. Namun bersama ketenaran itu datang bisikan-bisikan. Beberapa lelaki yang pernah mencoba menggoda Sulastri jatuh sakit misterius. Ada yang panas tanpa sebab, ada yang gila berteriak memanggil namanya di malam hari. Makbaya hanya berkata dingin, "Itu harga yang harus dibayar kalau berani menyentuh kecantikan milik roh." Tahun berganti. Sulastri tetap muda, seolah waktu tak berani menyentuhnya. Kulitnya tetap mulus, rambutnya tetap hitam legam. Orang-orang mulai berbisik, katanya Sulastri sudah tidak punya bayangan kalau berdiri di bawah matahari. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok perempuan lain menari di belakang panggungnya, wajahnya serupa tapi lebih pucat. Namun hidup di bawah pesona juga berarti hidup dalam kesepian. Di usia 40, Sulastri bertemu Ki Sarpin, dalang muda dari kampung sebelah yang sering mengiringi pagelarannya. Lelaki itu tidak silau dengan kecantikan Sulastri. Bicaranya lembut, tatapannya tenang.
Entah kenapa, Sulastri merasa damai bila di dekatnya. Suatu malam, setelah pertunjukan, mereka duduk di pinggir panggung yang sepi. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Ki Sarpin berkata, kau menari seolah bukan manusia, Nyai. Tapi di matamu, aku lihat kesedihan yang dalam. Sulastri tersenyum samar. Mungkin karena aku sudah terlalu lama hidup di atas panggung. Orang melihatku tertawa, tapi dalam hati aku sendiri. Ki Sarpin menggenggam tangannya. Kalau begitu, turunlah dari panggung itu. Jadilah manusia lagi. Tangan Sulastri bergetar. Aku tak bisa, Kang. Ada yang menungguku di balik cermin. Kalau aku berhenti menari, dia akan menjemputku. Ki Sarpin menatap heran, tapi Sulastri tak menjelaskan lebih jauh. Dalam hatinya, ia tahu kutub dari susuk itu sudah menempel seperti bayangan. Namun cinta yang tumbuh membuatnya berani melawan ketakutan lama. Beberapa minggu setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap malam, di rumah panggung kecilnya, Sulastri melihat bayangan perempuan di cermin. Kadang bayangan itu tidak mengikuti gerakannya, malah tersenyum sendiri. Kadang dari sumur belakang terdengar suara halus memanggil, Sulastri, janji, janji yang kau lupakan. Sulastri ketakutan. Ia mencari pertolongan ke dukun kampung, tapi mereka semua menolak. Salah satu dukun tua hanya berkata, yang ada di tubuhmu bukan jin biasa, Nyai. Itu penjaga susuk dari alam bawah. Kau harus memutus ikatannya sebelum malam purnama. Kalau tidak, dia akan datang mengambil yang jadi miliknya. Sulastri pergi jauh ke Cirebon mencari pertolongan seorang kiai sepuh yang terkenal. Setelah mendengar kisahnya, kiai itu menarik napas panjang. Anak ini sudah bermain dengan api, katanya. Kecantikan yang bukan milik sendiri, pasti akan menagih bayaran. Kiai itu memberi nasihat, kau harus mandi suci di sungai pada malam purnama, membaca doa tobat, dan lepaskan niat kecantikanmu. Tapi ingat, kau tak boleh takut melihat wujudnya nanti. Hanya dengan keberanian, susuk itu bisa lepas. Sulastri mengangguk, tapi hatinya penuh kebimbangan. Bagaimana kalau setelah itu wajahnya keriput, kulitnya hitam, matanya kusam? Bagaimana kalau Ki Sarpin tak lagi mencintainya? Malam purnama pun tiba, namun Sulastri tak pergi ke sungai seperti pesan sang kiai. Ia justru berdandan paling cantik. Memakai kain jarik merah dan kebaya beludru, menyanggul rambutnya tinggi, lalu menatap cermin. Bayangan di dalam cermin menatap balik dengan senyum dingin. Kau tidak bisa lepas, Sulastri. Kau adalah aku sekarang. Air mata menetes di pipinya, tapi di luar balai desa, gamelan sudah berbunyi. Orang-orang menunggu pertunjukan terakhir Nyai Sulastri. Dengan langkah berat, ia menuju panggung. Ketika musik mulai, tubuhnya menari lembut seperti biasa. Tapi udara, malam itu aneh. Api obor bergetar, suara gamelan mendadak sumbang. Orang-orang merasa bulu kuduknya berdiri. Ki Sarpin yang mengiringi wayang di belakang panggung mulai gelisah. Ia melihat sesuatu berdiri di belakang Sulastri, sosok perempuan tinggi mengenakan kain putih, rambutnya panjang sampai tanah. Wajahnya mirip Sulastri, tapi matanya merah menyala. Sulastri berhenti menari sejenak, matanya kosong. Dari bibirnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri, berat dan serak, janji harus dibayar, Sulastri. Ki Sarpin berteriak memanggilnya, tapi angin tiba-tiba berputar kencang. Lampu minyak padam serentak. Dalam kegelapan, terdengar jeritan panjang, lalu gamelan berhenti. Ketika api dinyalakan kembali, panggung kosong. Hanya kain jarik merah tergeletak di lantai. Rumah Nyai Sulastri ditemukan kosong keesokan harinya. Di depan sumur belakang ada bekas darah dan bunga 7 rupa berserakan. Orang-orang menatap sumur itu dengan ngeri, sebab di permukaan airnya tampak bayangan wajah Sulastri melayang pelan sebelum hilang begitu saja. Sejak hari itu, panggung ronggeng tak pernah lagi didirikan di desa Cikadongdong. Dan nama Sulastri berubah menjadi bisikan susuk Nyai Ronggeng. Balai desa yang dulu ramai pertunjukan berubah jadi bangunan kosong. Orang-orang tak berani lewat di dekat rumah panggung milik Sulastri, apalagi mendekati sumurnya. Bahkan ayam pun tak mau berkokok di sekitar halaman itu. Beberapa hari setelah kejadian, Ki Sarpin ditemukan tergeletak di ladang belakang rumahnya. Matanya terbuka, tubuhnya kaku, dan di telinganya keluar darah hitam pekat. Tak ada luka, tapi wajahnya menunjukkan ketakutan luar biasa, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Orang-orang berbisik, roh Nyai Kencana sudah menjemput Ki Sarpin, karena dia berani mencintai milik dunia halus. Sejak itu, nama Nyai Sulastri berubah jadi legenda yang diselimuti ketakutan. Setiap malam Jumat Kliwon, warga menutup jendela lebih awal. Mereka menaruh daun kelor di pintu dan bakar kemenyan di dapur, sambil berdoa pelan agar malam itu berlalu tanpa gangguan.
Tapi tidak semua doa didengar. Karena tiap bulan purnama, selalu ada seseorang yang mendengar suara gamelan lirih dari arah bekas rumah Nyai Sulastri. Suaranya pelan, seperti berasal dari dasar tanah. Kadang disusul suara perempuan bersenandung, lembut, menggoda, tapi membuat hati bergetar. Petik 2 titik titik titik. Manis-manis kedondong. Sing Sapa ninggal janji, bakal ditagih sang pengiring. Orang-orang yang mencoba mengintip lewat celah pagar bambu melihat hal yang tak bisa dilupakan. Di halaman rumah yang ditumbuhi ilalang, tampak sosok perempuan menari. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya lentik, dan kain jariknya berkilau oleh cahaya bulan. Tapi bila diperhatikan lama-lama, wajahnya berubah, dari cantik menjadi hitam dan busuk, matanya kosong seperti arang terbakar. Tahun-tahun berlalu, desa Cikadongdong perlahan menua bersama waktu. Generasi berganti, tapi kisah tentang susuk Nyai Ronggeng tak pernah benar-benar hilang. Anak-anak dilarang bermain di sawah saat malam terang bulan. Para gadis dipesan oleh orang tua mereka. Jangan bercermin lewat tengah malam. Kalau tidak, Nyai Sulastri bisa ikut menatap dari balik bayanganmu. Namun seperti biasa, larangan justru menumbuhkan rasa penasaran. Sekitar tahun 70-an, ada seorang gadis muda bernama Raras, anak juragan beras di kampung itu. Raras terkenal cantik, tapi juga sombong. Ia sering diejek teman-temannya karena suka memandangi cermin lama-lama dan berkata, "Ah, kalau aku hidup di zaman Nyai Sulastri, pasti aku yang paling cantik." Suatu malam, Raras nekat pergi ke rumah kosong bekas kediaman Nyai Sulastri. Ia ingin membuktikan kalau cerita tentang hantu Ronggeng itu cuma omong kosong. Bersama dua temannya, ia membawa lampu petromak dan cermin kecil. Rumah itu sunyi. Lantainya sudah lapuk, jendela berdebu, dan di halaman belakang sumur tua masih berdiri dengan tali timba putus tergantung di bibirnya. Raras menaruh cermin di atas meja tua dan berseloroh. "Kalau benar ada Nyai Sulastri, tunjukkan wajahmu. Aku tak takut." Angin berembus lembut. Lampu petromak bergoyang. Dalam cermin, wajah Raras tampak berlipat-lipat, seperti ada 2, 3, 4 wajah sekaligus. Teman-temannya menjerit, tapi Raras malah menatap lebih dekat. Lalu, satu wajah di cermin tersenyum balik. Wajah itu bukan milik Raras. Itu wajah perempuan tua berpakaian merah, dengan mata bersinar hijau dan bibir penuh bekas luka jarum. Suaranya menggema dari balik kaca, lembut tapi dingin. "Cantik, ya, mau seperti aku." Raras tertegun. Ia merasa dadanya panas. Seketika, dari dalam cermin, tangan kurus keluar dan mencubit pipinya. Teman-temannya kabur menjerit keluar rumah, tapi Raras tak bisa bergerak. Cermin itu tiba-tiba retak seribu, lalu pecah bersamaan dengan suara tawa panjang yang menggema di seluruh rumah. Keesokan paginya, warga menemukan Raras pingsan di depan sumur. Wajahnya tetap cantik, tapi di bawah kulitnya tampak garis-garis kemasan, seperti benang jarum yang menempel dari dalam. Sejak hari itu, ia tak mau lagi bercermin. Kalau ada yang menyinggung soal Nyai Sulastri, matanya langsung berlinang air mata dan tubuhnya gemetar. Dia menari di cermin itu, katanya pelan, dan bilang, waktunya belum selesai. Setelah kejadian itu, kepala desa memutuskan menutup area rumah tersebut. Mereka menancapkan pagar bambu dan menaruh papan bertuliskan, "Dilarang mendekat, tanah angker." Namun larangan tetaplah larangan. Bertahun-tahun kemudian, pada masa setelah pembangunan jalan besar ke arah Garut, ada perantau dari Bandung bernama Darto membeli tanah itu. Ia berniat membangun rumah sekaligus warung kecil. Warga sudah memperingatkan, tapi Darto cuma tertawa. "Ah, itu cuma dongeng kampung. Hantu mana mau nongol di zaman sekarang," katanya sambil menepuk dada. Awalnya memang tak ada apa-apa. Rumah itu selesai dibangun dengan lancar. Darto dan istrinya tinggal di sana tanpa gangguan. Tapi memasuki malam ke-14, anjing tetangga menggonggong terus mengarah ke sumur belakang. Istrinya, Siti, mengaku mendengar suara gamelan sayup-sayup dari luar jendela. "Kayak ada yang latihan tari malam-malam, Kang," katanya. Darto menertawakan, tapi malam berikutnya ia sendiri mendengar suara itu. Bukan cuma gamelan, tapi juga suara perempuan bersenandung pelan. Petik 2 titik titik titik. Manis-manis kedondong, janji dilupa, janji dibayar. Ia keluar membawa senter, menelusuri halaman belakang. Tapi tak ada siapapun, hanya daun kering beterbangan. Ketika ia menyorot sumur tua, airnya beriak, padahal tak ada angin. Darto menelan ludah. Dari dalam air, samar-samar tampak wajah perempuan muncul, tersenyum. Ia mundur, menutup pintu, dan malam itu tak bisa tidur. Menjelang dini hari, Darto bermimpi. Dalam mimpinya, seorang perempuan cantik berdiri di ruang tamu,
menari lambat di bawah sinar bulan yang menembus atap. Wajahnya lembut tapi aneh, di bibirnya terselip jarum kecil berkilau. Kau sudah bangunkan aku dari tidurku, katanya pelan. Kini giliranmu menggantikanku menari. Darto menjerit dan terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat. Tapi yang membuatnya hampir pingsan adalah benda kecil di lantai, jarum emas, persis seperti yang diceritakan orang tentang susuk Nyai Sulastri. Sejak malam itu, mereka meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi. Waktu terus berjalan. Rumah Darto terbengkalai, menjadi sarang kelelawar dan ilalang. Namun di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama menggantung bulat di langit Cikadongdong, orang masih mendengar bunyi gamelan dan suara langkah tarian dari arah rumah itu. Kadang, kalau lewat di jalan depan, seseorang bisa mencium aroma minyak misik dan bunga kenanga, padahal angin sedang berhenti. Konon, di dunia gaib, Nyai Sulastri masih menari, menjaga kecantikan abadi yang ia tukar dengan jiwanya sendiri. Rohnya tak bisa pergi karena janji yang tak ditepati. Susuk yang ditanam di tubuhnya tetap bercahaya di alam lain, menunggu waktu untuk menagih nyawa baru agar tetap hidup. Orang-orang percaya, kalau ada perempuan yang terlalu sering bercermin di tengah malam dan mengeluh, "Aku tidak cantik," maka bayangan di dalam cermin akan sedikit bergeser. Dan jika diperhatikan baik-baik, mungkin akan tampak sepasang mata lain yang menatap dari baliknya. Itulah Nyai Sulastri, roh penari yang mencari pengganti. Kini, hanya tinggal sumur tua itu yang tersisa di tanah bekas rumahnya. Warga menutupnya dengan batu besar dan menanam pohon Kamboja di sekitarnya. Tapi kadang, batu itu terasa hangat, seolah ada api kecil yang hidup di bawahnya. Beberapa orang yang nekat mencoba mengangkat batu itu untuk mencari harta susuk, konon jatuh sakit dan meninggal tak lama kemudian. Tubuh mereka membiru, dan di bawah kulit tampak titik-titik kemasan seperti jarum. Kata orang tua-tua, bukan harta yang ditinggalkan Nyai Sulastri, tapi dendam. Maka sampai hari ini, kisah susuk Nyai Ronggeng masih diceritakan di warung kopi dan pos ronda. Dikisahkan dengan nada pelan, seolah takut arwahnya ikut mendengar. Setiap kali ada suara gamelan terbawa angin malam, para lelaki kampung akan saling pandang dan meneguk kopi dalam diam. Salah satu dari mereka biasanya berbisik, "Kalau kau dengar gamelan di tengah malam, jangan sekali-sekali menoleh. Karena bisa jadi, Nyai Sulastri sedang menari di belakangmu." Dan begitulah, legenda itu tetap hidup. Bagi orang kampung Cikadongdong, kecantikan yang didapat dari persekutuan dengan gaib bukan anugerah, tapi kutuk. Kecantikan sejati datang dari hati yang jujur, bukan dari susuk emas atau mantra pesona.